Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzi Hasbi dengan NIM 24109111110016. Mahasiswa PSKPS Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi permukaan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Abdullah Askiliandri, Magister Kesehatan. Baik, kita akan langsung mulai saja. Oke. Jadi, uh, rangka tubuh kita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aksial atau inti yang terdiri dari kepala dan trunkus. Trunkus itu terdiri dari toraks atau dada, abdomen, perut, dan juga pelvis yaitu panggul. Terus ada apendikular. Apendikular itu artinya tambahan, itu alat gerak kita terdiri atas ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Itu tangan dan kaki. Nah, jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa aksial ini karena ini bagian yang sangat penting. Sedangkan kalau misalnya kita tidak mempunyai apendikular, kita masih tetap hidup tapi kualitas hidup kita menurun. Lanjut. Oke. Di sini kita akan membahas tentang bidang pada anatomi. Ini terbagi menjadi tiga. Yang biru ini ada bidang sagital dan sumbosagital. Jadi dia ini membagi tubuh menjadi dekstra dan sinistra. Dekstra itu bagian kanan yang ini dan juga sinistra yaitu bagian kiri. Yang kedua yang kuning yang tengah ini adalah bidang transversal dan sumbu transversal. Itu membagi tubuh menjadi dua bagian yaitu atas dan bawah atau superior dan inferior. Lanjut yang pink itu sumbu longitudinal itu atau bidang frontal. Dia ini membagi tubuh menjadi depan dan belakang, yaitu anterior depan dan posterior belakang. Nah, ini yang bidang sama sumbu tadi. Sini ada lateral dan medial. Jadi medial ini menuju ke arah tengah dari badan, sedangkan lateral ini menjauhi dari tengah badan atau ke samping. Terus ada kranial, dia mendekati ke kepala, dan kaudal itu mendekati ke bawah. Terus ada proksimal sama distal. Kalau proksimal ini dia mendekati ke badan, sedangkan distal ini menjauhi ke dari sumbunya yang ini nih. Ini juga proksimal mendekati, distal menjauhi. Lanjut. Nah, ini tubuh kita ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang sebelumnya saya jelaskan tadi ada kaput. Kaput ini kepala, kolum yaitu leher, storaks, dada, abdomen, perut, dan juga pelvis. Ini termasuk ke dalam trunkus. Terus ada ekstremitas atas dibagi menjadi tiga, ada brachium, antebrachium, sama manus. Brachium ini lengan atas, terus antebrachium lengan bawah, dan manus ini tangan. Untuk ekstremitas bawah itu dibagi menjadi tiga juga. Ada femur, tungkai atas, atau tulang paha, ada crus, tungkai bawah, sama pes. Pes itu kaki. Terus ada juga bagian belakangnya yaitu dorsum atau bagian punggung. Kalau dilihat dari dorsal belakang. Nah, ini ada regio-regio atau daerah tubuh kita. Sini ada sternocleidomastoidea, regio cervicalis anterior, anterior berarti depan, dan macam-macam. Lanjut. Nah, ini kalau regio, kalau kita lihat dari belakang atau bagian dorsal, bagian dari punggungnya. Nah,
kita masuk ke kaput tadi, kaput sama kolom kepala dan leher. Nah, bisa kita lihat di sini kan ada rambut ya. Nah, apa sih sebenarnya fungsi rambut pada tubuh kita ini? Nah, fungsi rambut itu ternyata buat melindungi kepala kita dari teriknya sinar matahari secara langsung. Terus selain itu, kalau misalnya kita keringetan atau terkena air, nah rambut ini bakal ngebantu kita biar tidak langsung mengenai ke wajah kita. Kan rambutnya ini kan ke samping ya. Jadi dia kayak nanti mengalirkan rambut ke bawah, ke depan nanti ketemu sama alis. Nah, alisnya ini juga membantu biar airnya tuh nggak kena langsung ke mata kita sama. Terus di sini nanti ada kumis juga, ada janggut, biar nggak masuk ke mulut. Terus eh, di janggut ini biar langsung ke badan kita ke bawah. Terus ada nasal, nasal ini hidung. Hidung ini bentuknya kenapa lubangnya ini di bawah? Karena kalau misalnya dia bentuknya apa lubangnya ini di depan, pasti udara sama debu-debu itu langsung masuk. Terus bentuknya kayak gini juga bukan ke depan, tapi ke bawah itu biar melindungi dari benda-benda asing. Biar dia nggak masuk secara langsung kayak debu sama keringat-keringat. Terus, nah hidung ini kan bukan tulang yang keras ya, dia itu kartilago atau tulang rawan. Jadi uh, kenapa diciptainnya nggak tulang keras? Karena biar dia itu fleksibel, dia nggak gampang patah. Contohnya tuh kita pas lagi tidur kan biasa madep ke kanan atau ke kiri atau tengkurap juga. Jadi hidungnya ini nggak patah. Makanya diciptainnya ini dari kartilago atau tulang rawan. Lanjut ke telinga. Telinga ini dia ada apa namanya daun telinga. Dia itu berfungsi buat ngumpulin gelombang suara. Terus dia nyalurin ke dalam telinganya, ke saluran telinga. Nah, kalau misalnya manusia itu nggak ada daun telinganya ini, kemampuan buat menangkap suaranya itu menurun sekitar 20 sampai 30 desibel. Nah, terus manusia itu memiliki perbedaan sama hewan-hewan. Jadi manusia ini memiliki batas pendengaran yaitu 20 sampai 20 ribu hertz saja. Karena kalau misalnya kita memiliki kemampuan di luar batasan tersebut, kita tuh bisa mendengar kayak gelombang radio, suara kucing, atau uh, suara-suara yang menimbulkan kebisingan lainnya. Nah, itu akan membuat kita sangat terganggu. Lanjut ke daerah mata atau bulbus oculi, itu buat melihat, buat melihat. Terus ada bibir atau mulut, itu sebagai pintu masuk buat makanan, minuman, serta udara untuk menjedot juga. Sepertinya uh, di bayi yang menyusui. Terus sebagai organ indera sentuhan memiliki saraf sensorik, dapat mendeteksi suhu, tekstur makanan, dan juga sebagai artikulasi suara dan bicara. Lanjut ke kolom leher. Nah, di leher ini atau kolom ini memiliki banyak arteri dan saraf vital yang menghubungkan kaput dengan kolom, yaitu kepala dengan leher. Eh, Leher ini juga berfungsi sebagai penahan penahan kepala kita. Kan beratnya ini sekitar 4 sampai 5 kilo lah. Terus berfungsi buat fleksibilitas pergerakan kepala seperti menunduk sama menoleh ke kanan ke kiri. Terus di dalam leher ini ada kelenjar getah bening yang fungsinya itu untuk sistem kekebalan tubuh.
Lanjut. Ini bagian toraks atau dada, ada sternum, ada clavicle di sini. Lanjut. Nah, di dalam toraks tadi, bagian dada sini terdapat ada jantung. Nah, apa sih fungsi jantung ini? Ini kan organ vital ya, jadi dia ini mengalirkan darah ke seluruh tubuh buat eh, kita hidup. Karena kan dia menyalurkan energi-energi. Nah, ini dibagi menjadi empat. Ada atrium dexter, ventricle dexter, atrium sinister, sama ventricle dexter. Atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, sama ventricle kiri. Lanjut. Nah, ini anatomi dari back atau punggung kita. Banyak nih otot-ototnya. Lanjut. Nah, ini ada abdomen atau perut. Perut. Nah, di perut ini dibagi menjadi 9 regio. Kita mulai dari yang paling atas dulu. Nah, yang di tengah ini namanya epigastrik, regio epigastrik. Kalau di kanan sama kirinya ini kanan hipokondria, sama hipokondria kiri. Terus kita turun ke L3 sampai L5 ini. Di bawah epigastrik tadi ada umbilical regio, regio umbilical, sama ada eh, left lateral lumbar sama kanannya, lumbar kanan sama lumbar kiri. Terus kita turun dari umbilical tadi ada hipogastrik, regio hipogastrik. Nah, kanan dan kirinya ini inguinal regio. Nah, ini ada kuadrannya dibagi menjadi empat juga. Lanjut. Nah, ini nih, regio 9 regio di abdomen tadi. Nah, ini memudahkan para tenaga medis ketika ada seseorang mengalami keluhan di bagian abdomennya. Jadi, memudahkan mereka untuk eh, menentukan eh, penyakit apa yang diderita oleh si penderita penyakit tadi. Tuh. Nah, ini ada organ internal pada badan kita. Nih, glandula tiroida, kelenjar tiroid tadi, terus ada trakea. Trakea ini dia nyambung ke pulmo, ke paru-paru buat pernafasan, namanya tenggorokan. Kalau esofagus ini dia kerongkongan, tuh nyambungnya ke lambung buat sistem pencernaan, sistem pernafasan. Ada pulmo, pulmo ini paru, ada cor, cor tadi kan jantung, terus ada diafragma, ada hepar, hepar ini hati, ini organ terberat dalam tubuh kita. Terus ada gaster, gaster ini lambung. Terus ada spleen, pankreas, duodenum, jejunum, ren, ren ini ginjal. Ginjal, terus ada kolon. Kolon ini usus besar, ada appendix, vermiformis, sama rektum. Nah, kalau di ginjal, ginjal mana tadi? Gaster. Lain. Ini ada ren. Ini ren kan ginjal, kalau gaster ini lambung. Nah, lambung ini bentuknya kayak huruf J gitu, terletak di regio epigastrium. Terus umbilicalis sama hipokondrium sinistra dari abdomen bagian kiri dari tubuh kita, dari perut kita. Eh, terus kan tadi gaster, lanjut. Nah, ini kalau dilihat dari samping, dari lateralnya, ini ada usus halus nih yang pink muda. Ini intestinum tenue. Terus, lanjut. Nah, buat membedakan manusia itu
laki-laki atau perempuan bisa kita ketahui dari alat reproduksinya. Nah, kalau pada laki-laki itu ada penis yang ini, dan kalau pada perempuan atau wanita terdapat vagina. Nah, di penis dan vagina ini tumbuh rambut juga ketika kita sudah memasuki fase kecil balik atau puber. Nah, fungsinya itu sama seperti rambut pada kepala kita atau dari kumis atau alis, yaitu melindungi alat reproduksi ini dari bakteri, kuman, dan juga debu-debu, biar tidak langsung mengenai ke alat reproduksinya. Nah, kalau ini kita membahas tentang ekstremitas atas dulu atau tangan. Nah, ekstremitas tangan, ekstremitas tangan, ekstremitas atas atau tangan ini dia kan dibagi menjadi tiga regio ya tadi. Ini ada nih regio brachii, antar brachii, lengan bawah, ini lengan atas sama tangan. Nah, tangan ini ada pollex, ibu jari, palma ini telapak tangan, ini pollex, ini indeks, jari telunjuk, ada digitus medius, jari tengah, digitus annularis, jari manis, sama jari kelingking yaitu digitus minimus. Ini ada musculus brachioradialis, berarti ini kan otot-ototnya. Ini regio, regio yang tadi, regio deltoida, ini regio axillaris atau ketiak. Ada fossa, fossa ini berarti eh, cepukan, bukan kelengkungan. Terus, kalau ini dilihat dari posteriornya, ini anteriornya tadi. Hmm, lanjut ke ekstremitas bawah. Nah, ini kalau dilihat dari anterior secara depan, dia ini dibagi menjadi tiga regio juga. Ada yang femur tadi, tungkai atas, terus tungkai bawah, sama bagian kaki. Nah, ini terdapat perbedaan pada jempol kaki dan jempol tangan. Kalau di jempol kaki ini namanya hallux. Kalau di jempol tangan tadi namanya adalah pollex. Nih, pollex. Namanya pollex. Kalau di jempol kaki namanya hallux. Nah, terus ada bedanya juga kalau di telapak kaki itu namanya planta. Sedangkan di telapak tangan ini namanya palma. Terus ada dorsum pedis, ini punggung kaki, dikiti ini jari-jarinya. Terus ada apa lagi ya? Ini ada muskulus-muskulus otot-ototnya. Ini quadriceps ini ada quadriceps femoris ada tiga ototnya di paha. Terus ada sudah kayak. Nah, ini kalau dilihat dari bagian belakang atau posterior, nih, regio coris posterior. Nah, di sini ada calx yaitu tumit. Nah, dari penjelasan singkat mengenai anatomi tadi, dapat kita ambil pelajaran bahwa manusia itu harus benar-benar bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan bentuk tubuh kita ini sedemikian rupa, dibuatnya secara paling baik agar dapat menopang kehidupan kita di bumi ini. Eh, Semua yang diciptakan sama Allah itu sudah sesuai dengan porsinya masing-masing dan memiliki fungsinya masing-masing juga. Dengan belajar anatomi manusia, diharapkan kita ini dapat lebih tunduk dan lebih taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersyukur atas apa yang sudah dibentuk dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dan perbuatan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.